Ebyu, kamu harus bertahan. Jangan tidur, bangun. Ebyu. Ebyu. Angkat teleponnya. Ratih sangat baik pada Dimas, sangga. Saat hari jadi pertama, aku tidak mendapat perlakuan seperti ini. Kamu cuma bicara. Cepat hias. Dimas akan segera di sini. Aku akan memberinya kejutan besar. Baiklah. Ratih, datang ke rumah sakit sekarang. Ibu sedang operasi. Urus ibumu sendiri. Hari ini hari penting Dimas. Jangan telepon aku lagi. Itu adalah... Maaf, Pelanggan yang anda tuju sementara tidak dapat dihubungi. Silakan coba lagi nanti. Dokter, bagaimana keadaan ibu saya? Luka pasien terlalu parah, dan ia kehilangan terlalu banyak darah. Kami sudah melakukan segalanya. Mohon segera persiapkan pemakaman. Luka pasien terlalu parah, dan ia kehilangan terlalu banyak darah. Kami sudah melakukan segalanya. Keluarga, mohon terima belasungkawa kami. Kami telah menyelidiki dan mengklarifikasi. Pembenana adalah pengacara magang dari kantor hukum Veritas. Dimas He, APA. Rady, kamu benar-benar mengadakan pesta untuk pembunuh ibumu sendiri? Kamu bahkan tidak peduli dengan hidup atau mati ibumu. Apa kamu manusia? Bapak Arjun, ini adalah rekaman CCTV yang kami dapatkan dari tempat kejadian perkara. Rady, Demitia, kamu bukan hanya meninggalkan kami, tapi sekarang kamu bahkan tidak peduli bahwa ibumu sendiri, Daibana. Bapak Arjun, jangan khawatir, tersangka sudah kami tahan. Bagus. Jaga bukti-buktinya, aku akan menuntut Dimas. Baik. Sejak Ratih dan aku menikah, mertua saya memperlakukan saya lebih baik lagi. Daripada putrinya sendiri. Ebyu, jangan khawatir. Saya pasti akan mencari keadilan untukmu. Waktu yang disepakati sudah lewat. Kenapa Dimas belum datang? Rady, saya ditangkap polisi. Saya tidak bersalah. Ratih, tolong saya cepat. APA, Dimas, tenanglah. Saya sedang dalam perjalanan. Dimas, ada apa ini? Nona Rady, ini adalah rekaman CCTV dari tempat kejadian perkara. Rady, jangan lihat. Ibanya Arjun, benar-benar seorang psiko. Dimas, jangan khawatir. Santai saja. Apapun yang terjadi, aku akan selalu di sisi. Sore ini, saat aku pergi ke rumahmu untuk mengambil dokumenmu, Dan, Ibu Ethan melihatku. Dia bahkan mencoba merayuku. Aku sangat takut, sampai aku tidak sengaja membenana. Kau membuatku sangat ketakutan. Kukira ada sesuatu yang serius. Tapi dia kan Ibu Ethan. Akin ke dia. Jangan khawatir. Ethan sangat mencintai Demiaku. Dia tidak akan membuat masalah besar karena hal kecil seperti itu. Lagi pula, kamu bisa mengklaim itu pembelaan diri. Rady, aku takut. Jangan khawatir, Dimas. Aku pengacara ulu. Aku pasti akan membersihkan nama dan menjagamu tetap aman. Aku pengacara ulung dari kantor hukum Veritas. Aku di sini untuk menjamin penangguhan penahanan Dimas. Ebyu, aku pasti akan menuntut Dimas. Dan memastikan penjahat, itu mendapat hukuman. Bukankah kamu Daidahan? Kamu seorang pembunuh. Bagaimana bisa kamu berkeliaran dengan senaknya di luar? Kenapa kamu berteriak? Aku yang menjamin penangguhan penahanan Dimas. Aku dengar apa yang terjadi pada ibu. Kamu tidak perlu menuntut Dimas. Dia tidak melakukannya dengan sengaja. Kita tidak bisa mengembalikannya. Belasungkawa saya. Apa maksudmu?
Batalkan gugatannya. Dimas dan aku akan pergi untuk memberikan penghormatan terakhir pada ibu. Sudahlah, lupakan saja. Jika kamu terus mengganggu kami, jangan salahkan aku jika aku menceraikan. Rady, kamu benar-benar menceraikanku demi pria yang membunuh ibumu sendiri? Ibuku sendiri? Rady, APA kau tahu APA yang dilakukan? Dia melakukan pembunuhan. Dia membunuh ibumu. Arjun, ibumu memiliki hidup yang tak berarti. Jika dia mati saja. Berani-beraninya kau mengutuk ibuku? Rady, jangan berkelahi dengan Arjun. Karena ini salah. Aku akan menyerahkan diri sekarang juga. Dimas, kau tidak bersalah. Jika ada yang harus pergi, itu bukan kau. Lagi pula, jika ibumu bukan seorang psiko, dan tidak melecehkan Dimas secara seksual, bagaimana Dimas bisa mengalami respon stres, dan melakukan hal seperti itu? Ibumu yang menyebabkan ini pada dirinya sendiri. Apa katamu, Ebiku? Jadi, karena ibumu yang meninggal, kau pikir itu tidak masalah? Memangnya kenapa lagi? Apa kau ingin Dimas membayar atas nyawa si jalang itu? Ratih, apa kau lupa bahwa ketika kau ingin mendirikan firma hukummu, ibumu berusaha keras mencari koneksi dan klien untuk memperkenalkanmu pada orang-orang berpengaruh? Sekarang setelah kau menjadi pengacara ulung, itu semua karena ibumu membantu dan sekarang kau berani-beraninya menyebutnya jalang? Arjun, menjadi pengacara ulung adalah berkat kemampuan Ratih yang luar biasa. Apa hubungannya dengan ibumu? Berhenti bicara omong kosong. Cepat tanda tangani, atau kita bercerai. Baik, ayo kita bercerai. Kau ingin aku membatalkan gugatan? Tidak yakin. Pemakaman ibu sore ini, jika kau masih punya hati nurani, datang dan berikan penghormatan terakhirmu. Arjun. Bahkan jika Ratih seorang pencari nafkah besar, kamu tidak bisa menghabiskan semua uangnya untuk orang yang sudah meninggal. Karangan bunga ini dan bait duka cita membutuhkan biaya yang sangat besar. Ini upacara penghormatan ibuku. Hak apa yang dimiliki pembunuh seperti untuk berada di sini? Pergi. Dimas datang memberi penghormatan terakhir pada Diana, bagaimanapun juga. Itu menunjukkan kemurahan hatinya. Berani-beraninya kau mendorongnya? Rady, tidak masalah jika aku sedikit menderita. Hanya saja, Arjun, sebaiknya kamu segera minta pengembalian dana. Ini pasti berharga puluhan ribu rupiah. Kamu tidak bisa seperti ibumu, menghitung-hitung uang Ratih. Dimas, kamu baik-baik saja? Dimas. Ikan membusuk dari kepala. Orang-orang yang bengkok dan kejam, sepertinya, pantas ditusuk sampai mati. Sayang, bisakah kamu menunjukkan rasa hormat pada almarhumah? Minta pengembalian dana. Kita tidak akan mengadakan pemakaman ini lagi. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau dengan jenazah itu. Ratih kehilangan ayahnya di usia sangat muda. Ibunya adalah ibu sekaligus ayah baginya. Membesarkannya sendirian. Bahkan jika itu berarti hanya makan roti setiap hari, dia tetap mengirim Ratih untuk les. Tapi apa yang terjadi? Ratih bahkan tidak memberinya pemakaman yang layak. Ratih, tunjukkan rasa hormat pada almarhumah. Kalau tidak, kita setidaknya harus memberi jenazah. Pengaturan yang sederhana. Saat kita melewati pintu masuk hari ini, kami melihat selokan yang kotor. Mengapa kita tidak mengurusnya di sana saja? Arjun. Apa pendapatmu? Dia seharusnya berterima kasih atas kebaikan. Sungguh orang tak tahu berterima kasih. Lanjutkan, lakukan. Tidak, apa yang sedang kamu lakukan? Lakukan. Kamu sudah terlalu lama hidup dari kekayaan Ratih. Sekarang giliran saya. Ebiu. Ebiu, kamu tidak akan pernah membayangkan bahwa putri yang sangat kamu cintai bahkan tidak memberimu pemakaman yang layak. Dimas.
Mengapa wajah ini terlihat begitu familiar? Tidak, itu pasti hanya imajinasiku. Ready, aku tidak bermaksud menabrak Arjun dan menyakitinya. Dia tidak akan marah kan? Apa yang kamu bicarakan? Jika dia tidak sengaja berdiri di depanmu dan mendorongmu menjauh, kamu tidak akan jatuh. Minta maaf pada Dimas. Kamu ingin aku minta maaf? Dimas baru saja mencoba dengan sengaja mencelakai jenazah ibu. Dimas hanya terpeleset. Dia tidak bermaksud begitu. Itu hanya jenazah. Perlukah marah? Ready, kamu akan menyesal memperlakukan ibu seperti itu. Mengapa aku harus menyesal? Itu ibumu, bukan ibuku. Aku di sini hari ini untuk konferensi penyelesaian pra-peradilan denganmu. Kamu akan mengeluarkan surat pengampunan untuk Dimas. Dimas sedang di puncak karirnya sekarang. Kamu tidak bisa menghancurkan hidupnya karena hidupnya yang tidak berarti. Tidak mungkin. Aku tidak bernegosiasi dengan. Aku memberimu kesempatan. Sebagai penggaker Yulong. Meskipun kita ke pengadilan, aku masih punya cara untuk membuat Dimas dibebaskan dan dilepaskan. Kalau begitu, mari bersere. Aku akan terus menggugat Dimas. Besok, saya akan memberikan perjanjian perceraianmu. Ethan, kemarin, Chloe melewatkan kesempatan terakhir untuk melihat ibumu karena dia merayakannya bersamaku. Ini semua salahku. Saya minta maaf padamu. Chloe sangat mencintaimu. Jangan berkata kasar lagi. Kalau tidak, Chloe mungkin akan benar-benar menganggapmu serius. Ethan, kamu benar-benar tidak masuk akal. Aku memberitahumu, aku tidak hanya tidak akan menceraikanmu, tetapi sebagai istrimu, aku juga akan mengeluarkan surat pengampunan untuk Dylan. Terlebih lagi, aku bahkan tidak akan memberimu kesempatan untuk hadir di pengadilan. Ethan, kau memaksakanku melakukan ini. Pergi. Ibu. Ethan. Ibu sekarat. Chloe, hatinya baik, dia hanya pemarah. Kumohon, tolong lebih sabar dengannya di masa depan. Ibu, aku tahu segalanya. Tolong jangan bicara lagi. Operasinya akan segera dimulai. Ibu, bangun, ibu. Apa kau lihat, ibu? Chloe lah yang pertama kali berkhianat dan tidak adil. Aku tidak bisa memenuhi permintaan terakhir Chloe. Karena kau tidak mau bercerai, maka aku akan menemuimu di pengadilan, Sir. Bapak, istri Anda telah mengembalikan pembayarannya. Ini Kerala Penguru's jenazah terbaik. Untuk mempersiapkan jenazah ibu saya agar bisa disemayamkan, atur ulang upacara penghormatan. Uang bukan masalah. Baik, Bapak. Jangan khawatir. Ini adalah konsekuensi dari sifat keras kepala. Jika kau bersikeras hadir di pengadilan, kau tidak akan pernah melihat jenazah ibumu lagi. Ready, di mana kau menyembunyikan jenazah ibu? Maafkan saya, Arjun. Ratih bilang, jenazah ibu Diana hanya akan dikembalikan setelah saya dibebaskan. Ini adalah pengganti jenazah yang Ratih dan saya dapatkan. Dengan susupaya, kerabat dan teman keluarga adijaya Anda bisa bersujud padanya sama saja. Untuk sekarang, Anda harus puas dengan itu. Kau maklah mencucikan. Jika kau berani menyentuhku lagi, percaya atau tidak, aku akan mengirimmu ke penjara juga. Yang seharusnya masuk penjara adalah kalian pasangan menjijikkan. Penistaan jenazah juga ilegal. Sudah lupa? Aku seorang pengacara. Siapapun yang masuk penjara, aku tidak akan. Kau tidak bisa mengancamku. Sebaiknya kau pikirkan baik-baik. Apakah kau bersikeras hadir di pengadilan, atau kau ingin jenazah ibumu kembali? Ready, pernahkah kau mempertimbangkan kemungkinan bahwa jenazah itu bukan ibuku, melainkan ibumu? Itu bukan jenazah ibuku, itu ibumu. Ibu saya jujur dan baik hati. Bagaimana mungkin dia begitu jahat sampai-sampai? Bahkan Dimas yang lembut pun tak tahan untuk menikamnya sampai mati. Bahkan sekarang, kau masih menjelek-jelekkan dan mengutuk ibuku. Jika itu yang kau inginkan, maka aku akan membuatmu menghadapi kenyataan pahit. Hanya dengan satu kata dariku, jenazah ibumu akan dibiarkan jadi santapan belakang. Pikirkan baik-baik, apakah kau ingin hadir di pengadilan, atau kau ingin jenazah ibumu kembali? Ibu. Ratih, lihatlah sendiri, bukankah bekas luka ini familiar? Ibumu mendapatkannya saat melindungimu dari air mendidih.
Ini adalah tanda lahir di ibuku. Ready, Ibu Arjun, itu peniru sekali. Sudah cukup buruk dia biasa berpakaian seperti tapi sekarang dia bahkan harus memalsukan tanda lahir dengan bekas luka. Ibuku meniru pakaiannya, jelas ibukulah yang merasa. Ibumu kesulitan. Jadi setiap kali dia membeli pakaian atau perhiasan, dia juga akan membelikan satu set untuknya. Ibumu berterima kasih pada ibuku, dan itulah mengapa dia selalu begitu baik padaku. Hey, Ready, bukankah kau bilang tanda di lengan ibumu itu tanda lahir? Ya, yang di ibuku adalah tanda lahir. Itu benar-benar ibumu. Itu bukan tanda lahir, Melainkan bekas luka bakar yang ibumu dapatkan saat melindungi. Ready, pikirkan baik-baik. Sudah berapa lama sejak terakhir kali kau melihat ibumu? Tidak, itu tidak mungkin. Ibu saya jujur dan berbudi luhur. Bagaimana ini bisa terjadi? Telepon ibumu sekarang. Lihat apakah ada yang menjawab. Ready, apakah kamu lupa? Teddy, kamu baru saja membelikan Nona Su tiket pesawat untuk bepergian ke luar negeri. Dia berada di pesawat sekarang. jadi wajar kalau dia tidak menjawab. Benar. Ibuku sangat baik padamu. Bagaimana bisa kamu mengutuknya seperti ini? Ibuku menderita seumur hidupnya, dan baru saja mulai menikmati hidup. Bagaimana mungkin dia sudah meninggal? Tepat sekali, tanda lahir orang yang meninggal ini sama dengan ibumu. Sungguh sial. Kenapa tidak kita singkirkan saja? Sekarang juga, aku ingin kamu singkirkan bekas luka di tubuh itu. Ratih, jangan. Itu tubuh ibu. Jangan lakukan itu. Ratih, kamu gila? Ready, apakah kamu masih punya rasa kemanusiaan? Aku sudah memberimu kesempatan. Kamu hanya tidak tahu cara menghargainya. Ini yang terjadi kalau kamu berani melawanku. Ayo pergi. Humph. Sidang dimulai. Pernyataan kasus. Terdakwa Dimas, setelah konflik dengan korban atas pencurian, menusuknya dengan pisau, menyebabkan kematian korban Selinsu. Informasi identitas korban pasti salah. Bagaimana mungkin itu nama ibuku? Ratih ternyata membantu pembunuh ibunya. Informasi identitas korban akurat. Dia adalah ibumu, Selinsu. APA. Informasi identitas korban pasti salah. Bagaimana mungkin itu nama ibuku? Informasi identitas korban akurat. Dia adalah ibumu, Selinsu. Permisi. Apakah Anda keluarga Nona Selinsu? Pesawat Nona Selinsu mengalami kecelakaan. Silakan datang ke kantor polisi. APA. Itu tidak mungkin. Ibumu sudah dibunuh oleh Dimas. Kakak, polisi meneleponku sekarang. Sampai kapan kamu akan terus berdebat? Benar, Arjun. Jika kamu tidak terus mengutuk Nona Su, bagaimana bisa terjadi apa-apa padanya? Nona Su sangat baik padamu. Bagaimana bisa ada orang sesebanjir kamu? Jika terjadi apa-apa pada ibu, aku tidak akan pernah memaafkan. Yang mulia, polisi memberitahuku bahwa pesawat ibuku mengalami kecelakaan. Korban tidak mungkin ibuku. Informasi identitas penggugat salah. Kami meminta penundaan sidang. APA. Jenazah sudah ditemukan? Bagus, aku pergi sekarang. Informasinya benar, korban adalah Selinsu. Ibu. Ready. Kamu pasti akan menyesalinya. Ibu adalah orang yang terhormat semasa hidupnya. Dia pasti tidak ingin ada orang yang melihatnya seperti ini. Mari kita lewati saja pemakamannya. Aku tidak akan mengadakan pemakaman. Cari plot pemakaman terbaik untuk ibuku, dan istirahatkan dia.
Di mana putriku? Minggir. Aku Putri Selinsu. Di mana dia? Semua barang pribadi yang ditemukan di lokasi ada di sini. Silakan lihat. Barang pribadi, ibuku berbuat baik sepanjang hidupnya. Bagaimana mungkin dia meninggal begitu saja? Beritahu aku dengan benar. Di mana ibuku? Ratih adalah pengacara ulu. Hati-hati, dia bisa menuntutmu karena kelalaian tugas. Saya mengerti perasaan Anda, tetapi tidak ada yang selamat dalam kecelakaan pesawat. Bagaimana kalau begini? Siapa nama ibumu? Saya bisa bantu cari tahu di mana jenazahnya. Selinsu. Rady, jangan khawatir. Apapun yang terjadi, aku akan bersamamu. Sistem menunjukkan bahwa Nona Selinsu tidak naik pesawat. Apakah kamu tidak tahu? APA. Nona Selinsu tidak ada di pesawat. Apa kamu tidak tahu? Tidak di pesawat? Bagaimana mungkin? Lalu kenapa dia tidak menjawab panggilanku? Mungkinkah? Mungkinkah Arjun benar-benar mengatakan yang sebenarnya? Maaf, pelanggan yang Anda tuju sementara tidak tersedia. Dimas, kamu membunuh ibuku. Ratih, aku mengerti. Hasty Arjun, untuk memenjarakanku, dia sengaja menyembunyikan Nona Su. Dengan sengaja. Dia menyembunyikannya. Rady, Jangan salahkan Arjun. dia pasti berpikir bahwa baru-baru kita berdua sudah sedikit terlalu dekat dan dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyingkirkanku. Benar. Bagaimana mungkin ibuku sudah meninggal? Arjun pasti melakukan ini untuk menarik perhatian, membawanya pergi dan menyembunyikannya. Benar, Arjun sangat mencintai. Jika kamu mau rendah hati dan mengakui kesalahanmu, dia pasti akan melepaskan Nona Su. Kamu benar. Mari kita bicara. Kamu kembali. Ayo makan. Aku membuat semua makanan kesukaan. APA, Yang kau lakukan? kenapa bau sekali? Menurutmu ini bau? Tubuh ibu, Kau melemparkannya ko. air yang sangat bau. Arjun, Ratih, dia hanya khawatir. Aku akan masuk penjara. Dia sangat panik, sampai dia membuat rencana ini. Jika kau ingin menyalahkan seseorang, aku akan berlutut dan meminta maaf pada. Ini antara Arjun dan aku. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Jedekla dan makan dengan tenang. Dimas baru mulai bekerja dan aku sudah membantunya beradaptasi di kantor hukum Veritas, merawatnya di rumah. Aku mengabaikan perasaan dan bahkan tidak bisa melihat ibu untuk terakhir kalinya. Ini salahku. Aku minta maaf padamu. Ratih, kau baik-baik saja? Orang yang seharusnya kau mintai maaf adalah ibumu. Bahkan sebelum jenazahnya dingin di kuburan, kau tidak hanya membela pembunuhnya, tetapi juga membiarkannya menista jenazahnya. Arjun, APA kau bilang puas? Kau sengaja menyembunyikan ibuku untuk mendapatkan perhatianku, lalu kau berbohong, mengklaim dia sudah meninggal. Baiklah, kau sudah mencapai tujuanmu. Cukup beritahu aku di mana kau menyembunyikannya, dan aku tidak akan menceraikan. Aku menyembunyikan ibu? Apa yang kau katakan? Aku menyembunyikan ibu? Arjun, kami tahu segalanya. Kau hanya sembur pada Radha dan aku, bukan? Jadi kau berbohong, mengklaim aku menculik ibu Diana. Kau ingin memekabela Radha dan aku, bukan? Jadi, bahkan sekarang kau masih berpikir ibu belum meninggal? Kau pikir aku menyembunyikannya hanya untuk bersaing dengan pria tampan itu? Bukan begitu? Serahkan ibu sekarang dan tulis surat pengampunan. Jika tidak, aku akan menuntutmu atas penahanan tidak sah. Dengan catatan kriminal, kau bisa lupakan jadi pengacara lagi. Baiklah. Besok jam 10 pagi. Aku akan menunggumu. Bagus sekali, Ratih. Aku tahu itu. Arjun yang mengurung ibu Diana. Jalan Kemenangan nomor 666. Bukankah itu alamat Taman Memorial Lestari?
Oh, aku mengerti sekarang. Arjun pasti marah. Karena jenazah ibunya, jadi dia menculik ibu Diana sebagai sandera, untuk memaksa kita meminta maaf pada nenek tua itu. Bermimpilah. Dimas, berhenti main-main. Rady, apa kau ingin melihat ibu untuk terakhir kalinya? Kau pikir bisa mengancamku? Dimas, berhenti main-main. Rady, apa kau ingin melihat ibu untuk terakhir kalinya? Kau berani mengancamku? Minta maaflah pada ibumu. Ibumu pantas mati. Perut Dimas sensitif. Kita akan pergi setelah makan. Rady, Makanlah. MHM, terima kasih, Rati. Rady, ibu sudah pergi bekerja. Jaga adikmu di rumah. Pastikan dia tidak menendang selimutnya. Dan sesak napas. Oke. Jika bukan, karena aku saat itu, adikku mungkin seusia Dimas sekarang. Dimas, makanlah lebih banyak. Baiklah, terima kasih, Rati. Ebiu, aku minta maaf. Aku tidak bisa membuat Rati datang menemuimu untuk terakhir kalinya. Ebiu, ini adalah hadiah yang dia berikan padamu dulu. Mulai sekarang, anggaplah ini sebagai dia menemanimu di alam baka. Ebiu, di kehidupanmu selanjutnya, jangan pernah bertemu lagi dengan orang tak tahu berterima kasih seperti itu. Di mana ibuku? Rady, nama di batu nisan adalah Ibu Diana. Nama di batu nisan adalah Ibu Diana. Jangan hanya berdiri, tangkap dia. Apa kau sudah gila? Ibuku belum meninggal. Bagaimana bisa kau meletakkan namanya di batu nisan? Di mana ibuku? Di mana kau menyembunyikannya? Rady, ini Taman Memorial Lestari. Di mana lagi dia akan berada? Jika kau berani mengutuk ibuku lagi, aku akan mencabik-cabik mulutmu. Ibu, kau di mana? Rady, kenapa kau tidak menelepon ibumu? Mungkin kau bisa mendapatkan petunjuk. Benar, telepon. Ibu. Suara itu datang dari bawah tanah. Arjun, kau tidak mungkin. Apa kau mengubur ibuku hidup-hidup? Kau mencoba membunuhnya. Bagaimana bisa kau? Hentikan. Rady, sampai kapan kau akan hidup dalam penyangkalan? Dimas membunuh ibumu sejak lama. Dia menikamnya lebih dari 20 kali. Dia meninggal dengan kematian yang menyakitkan. Rady, lihat. Ibu. Rady, sampai kapan kau akan terus hidup? Ibumu sudah meninggal sejak lama. Dan sekarang pembunuh itu menggali kuburannya, mencegahnya beristirahat dengan tenang. Diam. Arjun, kau benar-benar membunuh Ibu Diana. Tunggu saja, Ratih akan mengirimmu ke penjara. Dimas, apa kau benar-benar tidak tahu siapa orang Yang kau bunuh itu? CH, dengan ini, seluruh kantor hukum akan menjadi milikku. Bapak Dimas. Apa yang kau pegang? Aku tahu. Ratih lupa dokumennya. Dia memintaku kembali mengambilnya.
Kenapa kau tidak membiarkan Arjun mengambilnya? Apa ini sebenarnya? Mencoba merusak rencanaku, kau harus lihat apakah kau masih hidup untuk melakukannya. Mulai sekarang, kau adalah ibu kandung Arjun Adijaya. CH. Apakah dia tahu atau tidak? APA Masalana. Apa peduli jika dia tahu, selama dia percaya, aku bisa mendapatkan semua yang kuinginkan, dan mengambil semua yang menjadi milik Ratih. Kau tidak berpikir bahwa, dengan menyamar jenazah almarhumah sebagai ibuku, Ratih bisa melindungimu seumur hidupmu, kan? Cepat atau lambat dia akan tak. Jadi, kalau dia tahu kenapa? Saat itu, jenazah akan terurai menjadi tulang. Dia tidak akan punya cukup bukti untuk membatalkan kasus ini. Aku tetap akan baik-baik saja. Kau tahu kenapa aku menusuknya lebih dari 20 kali? Itu untuk membuat jenazahnya tidak dapat dikenali, sehingga dia tidak bisa mengidentifikasinya. Jadi, penistaan jenazahmu sebelumnya. Disengage? Jenazah Nona Su, setelah direndam di kolam limbah, penguraiannya dipercepat, sampai menjadi sampah busuk. Itu sudah penampilan terbaik yang bisa didapatkannya. Tidak terlalu bodoh juga. Binatang, kau binatang, akan kubunuh kau. Dylan, jangan buang waktu dengannya. Cepat bantu aku mengeluarkan ibu. Segera, Nona Su, Tan. aku akan mengeluarkannya sekarang. Ibu. Aku tidak berguna, aku bahkan tidak bisa melindungi jenazahmu. Ibu. Bawa dia ke sini. Ibu. Rady. Jenazahnya berbawa sangat busuk. Pasti bukan Nona Su. Mungkin ibunya Ithat. Jangan lihat. Ini terlalu mengerikan. Tidak, tunggu. Jeleng ini, aku memberikannya pada ibu saat ulang tahunku yang ke-18. Dia berjanji akan selalu memakainya. Bagaimana bisa ada di sini? Ini dilepas oleh almarhumah di saat-saat terakhirnya, dan diberikan kepada kami untuk diberikan kepada. Mohon terima ucapan belasungkawa kami. Ibu. Jangan khawatir, aku pasti akan mendapatkan keadilan untukmu. Ethan. Jeleng ini sangat berarti bagi Nona Su. Bagaimana bisa kau mencurinya untuk dikubur bersama ibumu? Jeleng ini dirancang dengan sangat indah. Jika dilepas paksa, pasti akan berubah bentuk. Tapi Chloe Shaw, buka matamu dan lihat baik-baik. Orang yang terbaring di sini. Yang dibuna dengan kijab. Siapa sebenarnya? di cuping telinga ibu ada luka yang identik. Benar-benar ibu. Di cuping telinganya, bagaimana bisa ada luka ini juga? Ibu, maafkan aku. Ini semua salahku. Jika kau ingin menghukum seseorang, hukum aku. Maafkan aku. Kau juga putri ibu. Bagaimana aku bisa menyalahkanmu? Seharusnya aku tidak membiarkan kalian berdua, anak-anak di rumah. Ini semua salahku. Luka ini, Niara. Ini tidak mungkin. Ibuku jujur dan baik. Bagaimana bisa dia begitu jahat? Sampai Dylan, orang yang begitu baik, tidak bisa menahan diri untuk tidak menusuknya sampai mati? Chloe Shaw, berpikirlah dengan hati-hati. Sudah berapa lama sejak terakhir kali kau melihat ibumu? Pernyataan kasus. Terdakwa, Dylan Hee. Karena pencurian. Setelah konflik dengan korban, Selin Su menusuknya dengan pisau yang menyebabkan kematian korban, Selin Su. Seorang putri yang dibesarkan selama lebih dari 20 tahun, bahkan tidak bisa mengenali jenazah ibunya sendiri. Ibu pasti sangat sedih, kan? Dylan, ini ibuku. Kau membunuh ibuku. Kau membunuh ibuku. Chloe, aku. Dylan, aku sudah sangat baik padamu. Kau membunuh ibuku. Kembalikan ibuku padaku. Hey, Chloe. Chloe Shaw. Camarilla.
Tidak. Jangan. Ibu, kau tidak mati kan, Ibu? Putri yang tidak tahu terima kasih. Apa yang kau lakukan di sini? Bukankah kau sudah cukup menyakiti saudaramu dan kau membela pembunuhku? Bertindak sebagai pengacaranya, aku tidak putri yang begitu bejat seperti Villiers. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Tidak, tidak seperti itu. Tidak. Ibu. Chloe. Tidak apa-apa sekarang. Kau pembunuh. Aku akan secara pribadi mengirimmu ke penjara. Tuan He. DNA korban yang Anda berikan bukan milik Nona Su. Bapak Dimas. DNA Jenazah Yang and Abarakan. Bukan milik Ibu Diana. DNA APA. Rady, aku sungguh tidak membunuh siapapun. Orang di dalam peti mati itu. Bukan Ibu Diana. Itu Ratna. Tes DNA? Apa maksudnya ini? Rady, aku mengambil sampel rambut dari jenazah dan membawanya ke rumah sakit untuk tes DNA. Laporan itu menunjukkan bahwa DNA jenazah berbeda dari Ibu Diana. Jenazah itu bukan Ibu Diana. Tapi bagaimana dengan luka itu? Rady, luka bisa dipalsukan. Bahkan gelang itu, Arjun bisa saja mencurinya. Semuanya bisa dipalsukan. Hanya laporan DNA ini yang tidak bisa. Jadi itu artinya, ibuku tidak meninggal, Arjun sudah membohongiku tentang semuanya. Arjun hanya terlalu mencintaimu. Dan lagi pola, kita berdua akhir-akhir ini Menjadi sedikit terlalu dekat. Dia sangat cemburu dan ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyingkirkanku. Aku tidak menyalahkannya. Arjun sudah dewasa, namun dia mempermainkan hidup dan mati. Lain kali di pengadilan, aku pasti akan mengirimnya ke penjara dan membuatnya merenung dengan baik. Rady. Apa itu sakit? Ini semua salahku. Seharusnya aku tidak meragukanmu. Katakan padaku, kompensasi apa yang kamu inginkan? Rady, aku tidak bermaksud membunuh siapapun. Aku tidak mau masuk penjara. Aku takut. Jangan khawatir, ada aku. Salah satu pengacara yang terbaik di negara ini. Ini bukan pembunuhan. Itu adalah pembelaan diri. Bersamaku di sini, aku sama sekali tidak akan membiarkanmu masuk penjara. Terima kasih, Ratih. Rady, setelah aku menggunakanmu untuk memenangkan gugatan ini, aku akan menyingkirkanmu terlebih dahulu. Aku akan mengambil alih firma hukum dan menginjak jenazahmu untuk mencapai puncak hidupku. Ibu, kah? Dokter, bagaimana keadaannya? Tidak ada yang serius. Dia hanya pingsan karena terlalu sedih. Istirahatlah yang baik. Dia tidak boleh distimulasi lagi setelah bangun. Baik, rencana saya belum berhasil. Aku tidak bisa membiarkan Ratih mengetahui kebenaran. Lakukan sesuatu untukku. Setelah selesai, aku akan memberimu 500.000 rupiah. Ibu, karena budi penyelamat nyawa Anda, aku mentolerir dan menyayangi Ratih tanpa henti. TAPI. Namun inilah hasil yang kudapatkan. Apakah Anda menyesal? Arjun, aku tidak bermaksud mengomelimu, tapi bagaimanapun juga kau adalah pewaris keluarga Adijaya. Kenapa kau belum mencari pasangan? Ibu, itu juga tergantung takdir. Mobile. Heitai heitai.
Ibu. Ibu, bangun. Mobilnya mau meledak. Bangun cepat. Silent. Anak muda, jangan khawatir. Aku akan segera datang menyelamatkan. Nona, tolong. Bawa ibuku pergi. Sudah terlambat. Pergi cepat. Tidak, pergi cepat. Aku sudah kehilangan satu anak laki-laki. Aku tidak bisa membiarkan ibumu merasakan sakit yang sama. Nona, Ibu. Halo, 911. terjadi kecelakaan mobil di Jalan Seruni. 2 orang tidak sadarkan diri. Datang cepat untuk penyelamatan. Ibu. Ibu Diana. Ibu, kenapa kamu begitu bodoh? Ibu. Maafkan aku. Yang mana Nona Su? Kami akan melakukan pemeriksaan terakhir. Jika tidak ada masalah, dia boleh pulang. Baik. Urgent. Ayo, ayo. Ratih keluar dari pekerjaannya untuk merawat Ibu Diana. Keluarga Ibu Diana sedang mengalami masa sulit. Ratih menyukai sebagai balasan atas budi penyelamat nyawa ibunya terhadap keluarga kami. Kau harus memperlakukannya dengan baik mulai sekarang, mengerti? Ibu. Jika Anda tidak mempertaruhkan nyawa Anda untuk menyelamatkan ibu dan aku saat itu, aku pasti sudah lama mati. Itulah mengapa ketika Anda mengatur agar Ratih dan aku menikah saat itu, aku tidak menolak. TAPI. Ibu, selama dia mengakui kesalahannya dan mengirim Dimas ke penjara, aku bersedia menceraikannya dengan baik-baik. Itulah yang bisa kulakukan. Kenapa kamu di sini? Tentang Ratih, aku sudah mendengar semuanya. Aku rasa ada sesuatu yang harus kamu ketahui. Ratih benar-benar bodoh. Arjun, seorang pengacara dari kantor hukum Veritas, diduga melakukan penahanan tidak sah terhadap ibuku, Diana, dan menyamarkan jenazah ibunya sendiri sebagai Ibikeo, berusaha menyesatkan hakim hingga terjadi kesalahan peradilan. Firma kami telah memutuskan untuk memberhentikan Arjun dan mengajukan gugatan terhadapnya. Ratih itu benar-benar bodoh. Bukti sudah di depan matanya, namun dia masih saja keras kepala dan salah jalan. Aku ingin tahu sihir makam APA yang Dimas berikan pada Ratih. Sejak Dimas bergabung dengan firma yang dulunya bersumpah mati-matian bahwa Ratih akan memperjuangkan keadilan rakyat. Kini dia malah mulai melakukan kesepakatan di balik layar. APA. Berdasarkan bukti yang diajukan oleh penggugat, tidak cukup untuk membuktikan bahwa penggugat diperkosa oleh klien kami.
Gugatan penggugat ditolak. Dasar binatang. Dia hewan. Dia memerkosa putriku dan merekamnya untuk mengancamnya. Semua bukti ada di sini. Mengapa? Mengapa dia tidak dihukum? Kau juga seorang wanita. Tidakkah kau punya hati nurani? Tidak bisa satu pihak saja. Kau tidak membesarkan putrimu dengan benar. How? Jika kesalahan seorang karyawan magang menyebabkan kerugian perusahaan, maka karyawan magang itu harus memberikan kompensasi. Gugatan penggugat ditolak. Klaim ditolak. Klaim ditolak. Selama 1,5 bulan aku pergi. Seperti inilah Ratih menangani kasus. Dimas hanya menangani tuntutan berdasarkan penilaian subjektif. Kasus apapun yang tidak bisa dia tangani, Ratih akan turun tangan untuk menyelesaikannya. Banyak vonis yang salah terjadi selama periode ini. Namun, kemampuan kerja Ratih sangat kuat, dan tidak ada di antara kita yang bisa menandinginya. Ready. Arjun, apa rencanamu selanjutnya? Aku ingin memberinya satu kehormatan terakhir, tetapi demi Dimas, dia melakukan begitu banyak hal buruk. Ebio, kau juga mendengarnya. Dia terus membuat satu kesalahan demi kesalahan. Aku akan membuatnya membayar harganya. Arjun, aku bisa membantumu. Pertama, kita harus membuat si pembunuh membayar harga yang pantas mereka dapatkan. Aku heran mengapa tidak ada panggilan begitu lama. Ternyata baru saja tidak ada sinyal di pegunungan. Kupikir bocah ini melupakan ibunya setelah menikah. Hello, Arjun. Ibu, ada sesuatu yang terjadi di rumah. Bisakah ibu kembali? APA, maksudmu pada hari aku meninggalkan negara ini, ibu mertua putraku ditikam sampai mati? Baiklah. Halo, asisten eksekutif, pesankan aku penerbangan tercepat segera. Aku harus sampai sebelum persidangan besok. Dimas, kuharap kau benar-benar jadi saudaraku. Ready. Arjun. Apa rencanamu selanjutnya? Besok adalah persidangan kedua. Seberapa yakin Anda bahwa Anda bisa memenangkan tuntutan ini? Jangan khawatir, aku pasti akan melindungi tuntutan ini. Tidak mungkin kita kalah. Dasar orang tak tahu berterima kasih. Firma hukum ini, dulu, didirikan dengan bantuan Ibu Ratna. Sekarang dia mengira Ibu Ratna sudah pergi. Dia berbalik dan memecatmu, membakar jembatan. Dia benar-benar menguasai permainan itu. Tidak apa-apa. Aku akan mendapatkan semua ini kembali pada akhirnya. Ayo pergi. Minainker, Arjun tidak ingin melihatmu. Kau berani memanggilnya Arjun? Aku tahu, niatmu tidak murni saat kau bergabung dengan firma. Ready. Ratih, kau sudah keterlaluan. Kau memikulku? Kau memukulku demi dia? Kau harus sampai di pengadilan sebelum persidangan di... Ya. Arjun, kau memukulku. Kau memaksaku bertindak. Ini semua bukti kau memalsukan identitas jenazah dan menahan ibuku secara tidak sah. Awalnya aku mengira, jika kau mencabut tuntutan terhadap Dimas, aku akan menghancurkan bukti dan membiarkanmu lolos. Sekarang, sepertinya kau punya keinginan mati.
Kaulah yang meminta kematian. Aku sudah meletakkan perjanjian perceraian di atas meja. Jika kau tidak mau menandatangani, bersiaplah untuk pergi tanpa apa-apa. Kita akan bertemu di pengadilan. Mari kita lihat apakah kau masih bisa tersenyum saat itu. Mengapa Arjun menjadi begitu? Mengapa aku selalu punya firasat buruk ini? Rady, aku tidak bisa menghubungi ibumu selama berhari-hari. Kukira dia sakit. Aku sangat khawatir. Aku tidak pernah membayangkan bahwa dia dibawa oleh menantu yang tidak berperasaan itu dan dikunci. Diana adalah orang yang sangat baik. Dia tahu keluarga kami kesulitan dan selalu mencari cara memberi kami uang untuk membantu. Kau mutlak harus memenangkan tuntutan ini. Ya, jika kau tidak memenangkan tuntutan ini, kau akan mengecewakan semua usaha ibumu membesarkanmu selama bertahun-tahun. Ted, aku pasti akan mendapatkan keadilan untuk ibu. Nyonya, Anda siapa? Saya Ratna Jiang, saksi Arjun. Arjun, sejak kau menikahi Ratih, Diana sangat baik pada. Tidakkah kau tahu, beraninya kau menyakitinya seperti ini? Kau benar-benar tak berperasan. Oh Arjun, tidak ada rintangan yang tak bisa diatasi keluarga. Sipat lepaskan Diana. Dan hiduplah bahagia dengan Ratih. Ini sup bebek yang kubuat seharian. Kau bekerja keras, minumlah sedikit untuk memulihkan diri. Terima kasih, Ibu. Minum. Dalam 2 tahun setelah pernikahan kami, mertua saya sangat memperhatikan saya, bahkan lebih baik daripada perlakuannya terhadap Ratih. Kalian semua terus memanggilnya Diana, tapi tidak ada satupun dari kalian yang mau menyelidiki kebenarannya. Kalian semua berusaha menjilat Ratih. Apa kalian tahu bahwa orang yang berdiri di sampingnya adalah pembunuh mertua saya? Kakak, kau terus mengutuk ibuku, dan memfitnah Dimas lagi dan lagi. Hari ini, aku sama sekali tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Sidang dimulai sekarang. Yang Mulia, saya punya bukti tambahan. Ibu Arjun Ratna melakukan pelecehan seksual terhadap klien saya. Klien saya, karena terlalu stres, tidak sengaja membunuh Ratna, yang termasuk dalam bela diri. Siapa bilang aku dibunuh? Ibu. Ratna, bukankah kau sudah dibunuh? Siapa bilang aku dibunuh? Tapi dokumen yang Nona Ratih berikan dengan jelas menyebutkan nama Anda. Ibu kandung pengacara Arjun, Ratna, meninggal secara tidak wajar. Apa kita sedang melihat hantu? Ibu Arjun Ratna melakukan pelecehan seksual terhadap klien saya. Klien saya, karena terlalu stres, tidak sengaja membunuh Ratna, yang termasuk dalam bela diri. Lebih lanjut, penggugat, untuk memanipulasi pengadilan, dengan sengaja dan tidak sah menahan ibu saya, menyebabkan nasibnya saat ini tidak diketahui. Hakim, Anda harus menangkap penjahat tak berperasaan ini, dan memenjarakannya. Tepat sekali. Diana sangat baik padanya, bahkan menyelamatkan hidupnya. Dia hanyalah monster. Tangkap dia. Tangkap dia. Tangkap dia. Tangkap dia. Tenang. Tenang. Jadi, kau sangat bertekad untuk menceraikanku. Sepertinya kau sudah menemukan orang lain. Kalau begitu, aku juga tidak akan menahan diri. Terdakwa, Yang Mulia, kami berpendapat bahwa klien kami tidak bersalah. Selain itu, penggugat dicurigai melakukan penahanan tidak sah, dan kami meminta pengadilan untuk melanjutkan penjatuhan hukuman. Arjun, kau tidak bisa mengalahkanku. Begitukah? Siapa yang mengutukku? Ibu. Ibu, jangan panggil aku ibu. Aku hanya punya Arjun sebagai anak. Orang mati hidup kembali. Bukankah dia mati? Kau tidak mati. Ada APA. Aku tidak mati. Kau kecewa?
Tidak mati. Lalu, tubuh siapa itu? Ini tanda lahir ibuku. Cuping telinga ibu memiliki tanda yang persis sama. Benar-benar ibu. Pernyataan kasus. Terdakwa, Dimas, karena pencurian. Setelah konflik dengan korban, Ratih di depan pintunya menusuknya dengan pisau. Menyebabkan kematian korban. Ratih. Nona Shaw, akta kematian ada di dokumen pengadilan. Tadaka kau melihatnya? Almarhum memang ibumu, Nona Sue. Ibu, mengapa ini terjadi? APA, bukan ibu Arjun yang terbunuh. Itu Ratih. Bukankah Ratih pengacara ulung? Bagaimana bisa dia bahkan tidak tahu siapa yang mati dan masih membela seorang pembunuh? Memohon dia tidak bersalah? Cepat, ayo pergi. Dia seorang pembunuh. Jangan lebakan kami. Dimas, biarkan aku melihat dokumen pengadilan. Ratih, aku sudah meninjau semuanya untukmu. Tidak ada poin penting lainnya. Selama kita berpegang pada Strategi yang kita siapkan, kita pasti akan memenangkan kasus ini. Ratih, apakah kau masih tidak mempercayaiku? Baiklah. Aku punya keyakinan penuh pada Dimas. Dimas, dokumen pengadilan sudah bersamamu sepanjang waktu. Kau menyimpannya dariku sebelum persidangan. Jadi kau tahu segalanya, bukan? Penggakara ulangku. Ratih. Kau baru menyadarinya sekarang? Kenapa? Aku memperlakukanmu seperti saudaraku sendiri. Mengapa kau melakukan ini padaku? Itu ibuku sendiri. Kenapa? Itu ibuku sendiri. Kenapa? Itu ibuku sendiri. Ya, itu ibumu sendiri. Demi aku. Kau bahkan tidak melihat ibumu untuk terakhir kalinya. Kau bahkan berulang kali menodai jenazahnya. Kau bahkan memperlihatkan bekas luka yang dia lindungi untukmu. Kau melakukan semua itu, Ratih. Tidak, berhenti bicara. Tidak. Arjun, dia membunuh ibu. Dia adalah pembunuhnya. Tolong bantu aku. Aku harus mengirimnya ke penjara. Bantu aku. Jadi sekarang kau tahu ibumu yang meninggal. Kau ingin mengirimnya ke penjara? Bukankah kau akan membela Dimas dan menyatakan dia tidak bersalah sebelumnya? Diam, kau pelakor tak berguna. Apa hakmu memprovokasiku di sini? Ini tidak ada urusanmu. Ratih, bukankah kau sudah cukup membuat masalah? Ratih. Bukankah kamu sudah membuat cukup masalah? Saat mertuaku meninggal, aku sudah bilang berulang kali. Memohon padamu untuk datang menemui ibumu sekali lagi. Memohon agar kau tidak menodai jenazah ibumu. Tapi bagaimana denganmu? Hatimu hanya ada Dimas. Kapan kau pernah menganggap perkataanku serius? Ibu, tolong aku. Ratih, kau menikahi Arjun, dan aku menggunakan koneksiku untuk membantumu mendirikan firma hukum. Aku mengurus segalanya untuk kau tidak pernah berterima kasih saja sudah satu hal, lalu kau keliru menjara akila yang dibuna Dimas. Kau malah membantu seorang pembunuh, mengklaim tidak bersalah, dan sekarang kau datang memohon padaku? Ibuku adalah penyelamatmu. Apa kau hanya akan diam saja melihat pembunuh itu lolos begitu saja? Ratih, jika aku tidak melakukan ini untuk mencari keadilan bagi Mercuaku. apa aku akan berdiri di sini hari ini? Sekalipun kau tidak memohon padaku hari ini. Aku akan tetap membuat si pembunuh membayar, bukan untukmu, tapi untuk mertuaku. Tertib, pengacara pembela harap kembali ke tempat duduknya. Pengadilan ini resmi dibuka. Hahaha. Ratih. Persidangan akan dimulai. Mari kita mulai. Kau binatang buas. Aku tidak akan pernah membela MU. Lihat ini. Kau mencuri berkas-berkasku. Hahaha. Aku punya pengacara ulung. Dengan dokumen pembelain Ratih. Kau pikir aku masih takut kalah dalam kasus ini?
Yang mulia, karena kesalahan fatal Nona Ratih yang gagal meninjau dokumen pengadilan, klien telah mempercayakan saya untuk bertindak sementara sebagai penasihat hukumnya untuk sidang ini. Jadi kau sudah siap untuk hari ini sejak lama. Mari kita mulai. Jangan. Tolong jangan. Yang mulia, ini adalah bukti tambahan bukti ini sudah diserahkan ke pengadilan. Ready, sidang banding besok. Seberapa yakin kau? Kita bisa memenangkan kasus ini? Jangan khawatir. Aku pasti akan melindungi. Tidak mungkin kita kalah dalam kasus ini. Untuk kasus seperti ini, aku pernah mengajari selama kita mendapatkan evaluasi psikiater yang valid, menyatakan bahwa pada saat kejahatan terjadi, kondisi mentalmu tidak normal, kita bisa menggunakan penyakit mentalmu sebagai alasan untuk membantumu dibebaskan. Jadi, selama aku punya laporan ini, bahkan jika aku tidak bisa mengklaim pembelaan diri, Kita masih punya peluang untuk menang. Yang mulia, ini adalah evaluasi psikiater klien saya. Ini cukup untuk membuktikan bahwa klien saya mengalami episode mental pada saat kejadian dan tidak memiliki tanggung jawab pidana. Oleh karena itu, kami berpendapat bahwa klien kami tidak bersalah. Oleh karena itu, kami berpendapat bahwa klien kami tidak bersalah. Memang benar ini sertifikat dari rumah sakit jiwa. Ini taktik Bayasarati. Ethan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Yang mulia, kami keberatan. Sekalipun pelaku memiliki gangguan mental, bagaimana bisa dibuktikan bahwa pada saat kejadian, pelaku berada dalam kondisi mental yang tidak normal? Pihak pembela boleh menjawab. Kami punya bukti tambahan. Pada malam kejahatan terjadi, terdakwa dibawa oleh pengacaranya, Ratih, ke rumah sakit jiwa untuk mendapatkan resep setelah jaminannya dibayar. Ini videonya. Pada malam kejadian, Pengacara Ratih membawa Dimas ke rumah sakit jiwa untuk mendapatkan obat. Kami juga punya resep dari waktu itu. Semua ini menunjukkan bahwa klien saya mengalami episode mental pada saat kejadian. Tidak, bukan begitu kejadiannya. Kami hanya pergi ke rumah sakit terdekat untuk meminjam alkohol mengobati lukanya. Kami tidak. Ratih, kita sekarang di meja terdakwa. Apa kau yakin ingin mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak kau katakan? Lihat, kau harus tahu apa yang ada di dalam sini. Bagaimana kau punya ini? Ini yang kusimpan di brankas. Bagaimana kau punya ini? Kenapa kau pikir aku akan membunuh ibumu tanpa alasan? Semua karena jalang sialan itu. Dia melihatku mengambil ini. APA. Aku menusuknya lebih dari 20 kali, dan dia masih mencengkeram kaki celanaku, berkata, ini milik Ratih, tidak membiarkanku mengambilnya. Hati seorang ibu yang tragis. Ibu. Ini mencatat semua uang ilegal yang kau terima selama bertahun-tahun dan bukti kau melakukan sumpah palsu. Jika kau berani mengucapkan satu kata lagi di pengadilan hari ini, semua ini akan jadi berita utama besok. Lalu, kau tidak hanya akan kehilangan orang yang kau sayangi, tapi bahkan firma hukum yang sangat kau banggakan itu akan runtuh. Kau. Tidak hanya itu, aku juga tahu tentang saudara yang kau bunuh. Saya juga tahu tentang saudara yang kamu bunuh. Jadi, kamu sengaja mendekatiku? Kamu bilang punya kakak perempuan yang sudah meninggal, yang sangat mirip dengan kamu ingin bekerja di firma hukumku. Semua itu bohong. Semua ini demi hari ini. Hahaha. Chloe tersayang, kamu tidak sepenuhnya bodoh, kan? Karena sudah sampai sejauh ini, kenapa kamu tidak bantu aku sekali lagi saja? Chloe, malam itu, apakah kamu menemaniku ke rumah sakit jiwa untuk mengambil obat? Ya. Chloe Shaw. Chloe, kamu terus bilang ingin membalas dendam pada ibu, tapi kamu masih membantu pembunuh ini? Apa kamu tidak punya hati nurani? Pengadilan akan membacakan putusannya. Tunggu sebentar.
Selama aku memenangkan gugatan ini, aku tidak hanya akan dibebaskan, tetapi aku juga akan benar-benar menguasai firma hukum dan mencapai puncak hidupku. Udara dipenuhi aroma kemenangan. Hahaha. Pengadilan akan membacakan putusannya. Hunggus to bencher. Ethan, semua bukti ada di sini. Apa lagi yang ingin kamu katakan? Camille, kamu benar-benar tidak tahu malu. Siapa yang tahu dari mana kamu mendapatkan semua bukti ini? Dari mana asalnya? Tentu saja, pengacara ulung saya mendapatkannya melalui saluran yang sah dan benar. Berani-beraninya, kamu mempertanyakan keabsahan bukti. Kalau begitu, tunjukkan bukti kamu sendiri. Bukti? Aku. Jangan buang-buang napas untuk mereka. Mereka hanyalah sekumpulan bajingan. Yang mulia, kami juga punya bukti tambahan. Tuanku, saya tahu Anda ingin membalas dendam ibu mertua Anda. Tetapi putrinya sendiri belum mengatakan apa-apa. Atas hak apa Anda membuat tontonan di sini? Jangan bilang Anda, seorang suami yang tinggal di rumah, masih berpikir bisa membalikan putusan? Yang mulia, ini adalah bukti bahwa Dylan He dan pengacaranya memalsukan dokumen untuk pembelaan kegilaannya. Tidak mungkin. Saya pastikan itu sempurna. Bagaimana bisa ditemukan? Ethan, Ini adalah pengadilan, bukan tempat Anda bicara omong kosong. Apakah saya hanya mengarang cerita? Lihat saja nanti. Yang mulia, kami telah mengumpulkan rekaman CCTV yang sesuai dengan bukti yang diajukan oleh pihak pembela. Silakan lihat layar besar. Pengakrahi, apa maksud Anda ini? Ini adalah kesepakatan yang tidak mungkin merugi. Bagaimana menurutmu? Deal. Ethan, aku tahu itu. Aku tahu kamu akan menemukan cara. Bagaimana dia bisa punya rekaman CCTV? Chloe bilang. Dia sudah menyuruh seseorang menghapus videonya. Video ini palsu, pasti palsu. Yang mulia, kami keberatan dengan keaslian. Video ini. Kami punya alasan untuk mencurigai. Video ini dibuat oleh AI. Ditolak. Mengapa? Data menunjukkan bahwa rekaman CCTV ini diberikan oleh polisi setelah pemeriksaan. Tidak ada kemungkinan pemalsuan. Saya keberatan. Apakah Anda mengambil uang mereka dan berniat memvonis saya secara keliru di sini? Klaim pembelaan kegilaan ini adalah upaya terakhir Chloe. Jika ini tidak berhasil, Saya akan masuk penjara. tidak. Saya benar-benar tidak boleh berakhir seperti ini. Mengapa dia punya video ini? Bukankah kau bilang itu sangat aman? Ini karmamu. Hahaha. Pengadilan menjatuhkan hukuman kepada Dimas atas pembunuhan berencana yang mengakibatkan kematian korban, Diana, yang meninggal meskipun telah dilakukan upaya resusitasi, dan atas penistaan jenazah korban. Dia dihukum penjara seumur hidup. Penjara seumur hidup. Kasus ditutup. Sidang ditunda. Kalian tidak bisa memutuskan seperti ini. Aku tidak bersalah. Lepaskan aku. Kalau saja nenek tua itu tidak menghentikanku, aku tidak akan membunuhnya. Ini semua karena perbuatannya sendiri. Kau binatang. Kalau bukan karenamu, aku tidak akan menodai jenazah ibu. Ini semua salahmu. Sekarang kau dapat balasan. Kau seharusnya membusuk di penjara. Hei, mengapa kau masih menyerang orang di pengadilan? Semua yang dia dapatkan ini karena perbuatannya sendiri. Bukankah kau bilang cara bisa membuatku dibebaskan? Mengapa aku masih dijatuhi hukuman penjara seumur hidup? Kau harus mencari cara lain untukku. Hidupku baru saja dimulai. Aku tidak bisa masuk penjara. Ibu. Diana, kau adalah orang yang baik. Di kehidupanmu selanjutnya, aku harap kau tidak memiliki putri seperti Ratih lagi. Tidak apa-apa. Ibu Diana, di kehidupanmu selanjutnya, kau pasti akan bahagia. Ayo pergi. Urgent. Aku salah tentang apa yang terjadi. Tolong beri aku kesempatan. Ya. Ratih. Rasa sayang apapun yang pernah kita miliki sudah lama hilang. Aku harap lain kali aku melihatmu itu di pengadilan untuk menyelesaikan perceraian kita. Ibu. Diam.
Aku tidak punya putri memalukan seperti. Mulai sekarang, jalan kita terpisah. Kita tidak ada hubungannya lagi satu sama lain. Tidak. Aku sudah bekerja keras untuk mencapai posisi ini hari ini, untuk naik ke keluarga Adijaya. Aku sama sekali tidak akan menyerah. Terima kasih, Arjun. Karena keluargamu membantu memulihkan rekaman CCTV. Seharusnya aku yang berterima kasih padamu. Mengapa kita bersikap begitu formal satu sama lain? Kau tidak seharusnya mengatakan itu. Setelah aku menyelesaikan pekerjaanku, maukah kau makan malam denganku? Baiklah, aku akan menunggu. Aku sudah melakukan apa yang kujanjikan padamu. Semuanya sudah selesai. Sekarang giliranmu untuk menepati janjimu. Aku tidak percaya Nona Dewi akan melakukan pengorbanan yang begitu besar untukmu kali ini. Ebio, apa maksud ibu? Apakah tidak tahu? Keluarga Surya selalu menjodohkan Dewi dengan pernikahan strategis. Sebelumnya, dia selalu menolak untuk kabur dari keluarga. Dia datang bekerja di kantor hukum dan hidup sendiri. Aku tidak pernah menyangka dia akan menggunakan koneksi keluarganya untuk membantumu. Dan sekarang Bapak Adnan memaksanya untuk menerima pernikahan strategis. APA. Aku sudah menyuruh orang untuk mengembalikan rekaman CCTV untukmu. Aku sudah menepati janjiku. Semuanya sudah selesai. Sekarang giliranmu untuk menepati janjimu. Aku akan menyetujui pernikahan strategis demi keluarga. Kau juga membaca buku ini? Aku juga. Arjun kita masih. Populer seperti biasa. Oh, aku tidak tahu apa yang dipikirkan Arjun. Kita tidak ingin menjadi pewaris kaya, selalu menyembunyikan identitasnya, dan tidak menyukai pewaris kaya. Dia hanya menyukai gadis biasa. Arjun, Demi Dorimo, sejak hari aku lulus, aku mulai lari dari keluargaku dan bergabung dengan kantor hukummu. Ingin menjalani kehidupan gadis normal, tapi aku tidak pernah menyangka kau sudah menikah. Kupikir kejadian ini adalah kesempatanku, tapi aku tetap tidak bisa lari dari kendali keluargaku. Sepertinya, pada akhirnya, kita memang tidak didekatkan bersama. Bukankah seharusnya kau di penjara? Bagaimana kau bisa kabur? Mengapa kau memanggilku ke sini? Apa yang kau inginkan? Kenapa kau memanggilku ke sini? Apa maumu? Rady, aku dijatuhi hukuman penjara seumur hidup karena ibumu. Kalau saja nenek tua itu tidak menggelanjutkan, firma hukum ini sudah jadi milik. Sekarang, Rady, kau harus mencari cara agar hukumanku diringankan. Jika tidak, aku akan membongkar semua urusan gelapmu selama bertahun-tahun. Capita Wardawan. Bahkan jika aku masuk penjara, aku akan menyeretmu juga. Tidak, kau tidak bisa. Tidak. Aku hanya punya waktu seminggu. Jika kau tidak bisa mencari cara untuk meringankan hukumanku pada saat itu, bersiaplah untuk dipermalukan. Ethan. Undangan dari keluarga MU sudah datang. Perjamuan perjodohan itu lusa. Semua keluarga kaya terkemuka akan hadir.
Bukankah ini memperlakukan Mia seperti barang dagangan? Untuk dipilih, sangat tidak sopan. Semua keluarga kaya terkemuka melakukan ini untuk melindungi kepentingan keluarga mereka. Inilah mengapa aku tidak menghentikanmu menolak, memikul tanggung jawab keluarga dan menyembunyikan identitasmu sebagai pewaris setelah ayahmu meninggal. Karena kau menikmati hak istimewa, sebagai pewaris kau harus membayar harganya. Harga itu adalah pernikahan. Sekarang hanya ada satu cara untuk menyelamatkan Mia. Cara apa? Kau harus menyelesaikan perceraianmu dan melakukan pernikahan strategis dengan keluarga MU atas nama keluarga APA. Bu, ini. Ibu Ratna, Bapak Gu, Nyonya Gu ada di luar. Dia bersikeras ingin bertemu Anda. Dia bilang ini soal perceraian. Dia tidak mau memberi kami ketenangan. Suruh dia masuk. Baik. Kau mau bercerai? Baiklah. Tapi kau harus menyetujui dua hal. Patakin. Tanda tanggani surat pengampunan ini untukku. Kau mau bercerai? Baiklah, tapi kau harus berjanji padaku dua hal. Selama itu tidak berlebihan demi ibumu. Patakin. Tanda tanggani surat pengampunan ini untukku. Pengampanan, setelah semua ini, kau masih menandatangani surat pengampunan untuk pembunuh ibumu? Apa kau gila? Hilya, kau tidak diterima di sini. Dylan punya pengaruh padaku. Ibu sudah meninggal. Aku tidak bisa menghancurkan masa depan demi orang yang sudah meninggal. Penjaga, bawa dia pergi. Jangan biarkan dia masuk tanpa izinku. Nona Shaw, tolong pergi. Ethan Gu, jangan pikir aku tidak tahu. Jika kau ingin menyelamatkan Mia, kau harus menceraikanku. Perjamuan perjodohan itu lusa. Jika kau tidak menyetujui syaratku, aku tidak akan pernah setuju bercerai. Kita lihat saja apa yang akan kau lakukan. Ethan, lepaskan aku. Terima kasih semuanya sudah datang ke acara perjamuan perjodohan putri saya Dewi. Tamu yang hadir hari ini semuanya dari keluarga kaya terkemuka. Silakan menikmati acara. Hahaha, Nona Dewi. Anda sendirian. Bagaimana kalau Minum bersama saya. permisi? Saya tidak minum, berhenti berpura-pura. Lepaskan aku. Ayahmu mengadakan perjamuan sialan ini. Hanya untuk mencari seseorang. Yang berkuasa untuk menjualmu. Akan kuberitahu. Aku adalah putra satu-satunya dari orang terkaya di kota Tirta Asri. Aku punya banyak sumber daya untuk membeli. Begitu ku bawa pulang sebagai istriku, kita akan lihat bagaimana kau bisa bersikap angkuh dan berkuasa di depanku. Minumlah. Ayo. Semuanya, silakan terus menikmati acara. Aku akan mengurus sesuatu. Tuan Mu. Putraku tidak begitu memahami etiket. Mohon maafkan dia. Baiklah. Karena putraku sangat menyukai Nona Dewi, maka saya bersedia menawarkan 15% saham perusahaan keluarga kami sebagai hadiah pertunangan untuk Nona Dewi. Bagaimana menurut Anda? Itu bisa didiskusikan. Ini omong kosong. Arjun Turkjat. Ini tidak masuk akal. Hei, jika kau maju sekarang, artinya kau akan menikahi. Sudahkah kau pikirkan baik-baik tentang status pernikahanmu sendiri? Jika ku biarkan ini, aku akan mendorong Mia K dalam API. Apapun yang terjadi, aku tidak bisa hanya diam saja. Hello? APA, Ratih mendatangkan wartawan, membongkar perselingkuhan Arjun dan menyebabkan saham anjlok. Lepaskan. Siapa kau sebenarnya? Berani-beraninya kau mencampuri urusanku, aku yang akan mengurusnya. Tuan. Butler, siapa dia ini? Tuan. Dia ini
Aku tidak mengenali pemuda ini. Apakah dia menyelinap dari dapur? Haruskah aku menyuruhnya diusir? Kau memukul seseorang dan langsung mau pergi? Tidak ada logika seperti itu di dunia. Arjun, APA yang kau lakukan di sini? Jika aku tidak datang, ayahmu sudah akan menjual. Dari mana datangnya binatang kecil ini? Berani-beraninya dia memukul anakku? Ayah, dia memukulku. Lihat wajah. Oh tidak. NAK. Oh, pasti sakit. Ayah akan membalas dendam untukmu sekarang. Pecundang tak berguna. Pengangguran tak bernilai. Berani memukul anakku? Himanan, Sergio Keluar, Pukulidia. Dan usir dia. Apa yang kau pikir sedang kau lakukan? Tidak. Pepaksil, jika Anda menyakiti putri saya, jangan khawatir, 15% yang saya janjikan tidak akan kurang sepeser pun. Keluarga Adijaya yang kaya raya telah dibongkar oleh orang dalam. Pewaris keluarga Adijaya, Bapak Arjun, berselisih menyebabkan saham korporasi Adijaya menyentuh batas bawah. Hari ini, entah demi perusahaan atau demi dewi, kau harus memberiku surat pengampunan. Ratih ini. Sepertinya keluarga Adijaya terlalu lama. Tenang. Siapa saja berani macam-macam dengan kami? Ini harga karena telah memukulku. Berhenti. Aku ingin lihat siapa yang berani menyentuh putraku. Aku ingin lihat siapa yang berani menyentuhnya. Siapa kau? Nenek tua bau? Beraninya kau ikut campur urusanku? Bodoh. Ini adalah keluarga kuat yang tertutup Adijaya. Dan CEO-nya saat ini, Ibu Ratna, kepala korporasi Adijaya. Dia adalah kekuatan yang bisa membuat seluruh kerajaan bisnis gemetar hanya dengan jentikan jarinya. Aku dengar sejak bapakku meninggal, Ibu Ratna mengambil alih perusahaan kejam dan tegas. Siapapun yang pernah korporasi Adijaya sebelumnya telah lenyap tanpa jejak. Sepertinya, orang terkaya, kita akan mengalami masa sulit. Dia adalah Ibu Ratna. Kalau begitu, dia pasti kueres sa korporasi Adijaya. Yang rendah hati, yang tidak pernah menunjukkan wajahnya. Ibu Ratna, kami tidak tahu dia adalah Bapak Arjun. Jika kami tahu, meskipun kami punya 100 nyali, kami tidak akan berani. Ibu Ratna, kami tahu kami salah. Tolong, beri kami satu kesempatan saja. Karena kau bersedia kembali ke keluarga dan mewarisi bisnis keluarga, aku akan membiarkan menenggani masalah ini. Bapak Arjun, tolong ampuni kami kali ini. Penggawal, bawa mereka pergi. Keluarga Su telah menyatakan bangkrut. Bapak Arjun, tolong ampuni kami kali ini. Karena Bapak Arjun membela dia pasti berniat menikahinya. Berapa banyak yang bersedia diwarkan keluarga Adijaya? Bapak Adnan, Anda bercanda. Bapak Arjun masih seorang pria beristri. Arjun sekarang masih punya keluarga. Bagaimana dia bisa menikahi wanita lain? Benar, sayang. Wanita lain? Mungkinkah Nona MU menjadi wanita lain Tuan Arjun? Ya ampun, bukankah itu berarti tidak ada keluarga kaya terkemuka yang akan menikahi Nona MU selain Tuan Arjun? Tidak tahu malu. Jika keluarga Adijaya tidak menikahi Anda, aku akan mengirimmu ke luar negeri untuk melayani klien-klien di luar negeri itu. Tuan Surya masih masuk akal. Wanita lain pantas mendapatkan nasib seperti itu. Diam. Tanda tangani surat pengampunan untukku sekarang juga. Dan beri aku 5% saham di korporasi Adijaya. Kalau begitu aku akan segera menyetujui perceraiannya. Jika tidak, tunggu saja. Saham keluarga Adijaya anjlok dan Mia MU ditinggalkan oleh keluarganya. Baiklah, aku berjanji padamu, semuanya, mantan istriku Ratih dan aku, sedang dalam proses perceraian, jadi tidak ada perselingkuhan yang menyangkut salah satu dari kami. Aku harap semua yang terjadi hari ini tidak akan tersebar keluar. Arjun. Maaf, aku menyebabkanmu masalah. Apa yang kau bicarakan? Jika kau tidak membantuku mengumpulkan bukti, aku tidak akan bisa mengirim pembunuh itu ke penjara begitu cepat.
Kau telah melakukan begitu banyak untukku. Arjun, aku tahu. Kau melakukan ini agar tidak berhutang budi padaku. Kita bisa menandatangani perjanjian pranikah. Aku janji tidak akan mengganggu kehidupanmu setelah pernikahan. Selama kau tidak membawa wanita lain ke rumah. Apa yang kau bicarakan? Karena aku memilih untuk menikahimu. Aku pasti tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Semuanya, minggir. Pergi. Arjunku kembali. Surat pengampunan antara Arjun dan aku, semuanya ada di sini. Dan aku pergi ke pedesaan dan menemukan seorang pria yang penampilannya hampir sama denganmu untuk menanggung kesalahan. Selama bandingnya lolos, biarkan dia menggantikanmu di penjara, maka kau akan bebas. Haha. Ready, aku tahu kamu akan menemukan jalan. Haha. Hari-hari baikku akhirnya tiba. Dimas, kamu sudah berusaha keras melakukan semua ini. Untuk apa semua ini? Mengapa? Karena kalian para pengacara pantas mati. Ibu akan membuat masakan panggang favoritmu besok malam, oke? Baik. Ibu. Tidak bisa satu pihak saja. Kamu masih mau menuntutku? Mimpi saja. Haha. Ibu. Ibu, jika ibu tidak membiarkanku hidup tenang, aku juga tidak akan membiarkan ibu tenang. Arjun, jika bukan karena ini, apakah kita masih akan bersama dan bahagia? Haha, Arjun, lama tidak bertemu. Bagaimana kamu bisa ada di sini? Haha, Arjun, lama tidak bertemu. Kenapa kau di sini? Tentu saja Ratih. Dia tidak tega melihatku masuk penjara, jadi dia membantuku. Si pembunuh, Tuan He, sudah menjalani hukumannya. Kau menyuruh orang lain menggantikanmu. Ready. Kau mempermainkan gelar sarjana hukummu, tidakkah kau tahu? Ini ilegal. Arjun, apa yang kau bicarakan? Orang lain yang melakukan pembunuhan itu, apa hubungannya denganku? Aku datang kali ini untuk memberimu hadiah besar. Dalam seminggu, ini pernikahan Ratih dan aku. Kuharap kau akan menghormati kami dengan kehadiranmu. Ready, ibumu bahkan belum dingin di kuburannya. Bagaimana bisa kau menikahi pembunuhnya? Jangan sentuh istriku. Ready. Aku tidak menyangka Ratih akan melakukan hal seperti itu. Membiarkan Arjun menikahinya dulu adalah satu-satunya saat dalam hidupku aku salah menilai. Arjun, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apapun yang terjadi, kita tidak bisa membiarkan pembunuh Diana lolos begitu saja. Jadi, pernikahan ini, apa kita masih akan pergi atau tidak? Ya, kita benar-benar harus pergi. Kantor Hukum Veritas sudah peringkat pertama di industri ini. Sekarang, pengusaha top di mana-mana berlomba memilih firma hukum mereka. Memang benar, pengantin pria dan wanita kita benar-benar muda dan menjanjikan. Tepat sekali. Ready, di masa depan, kita bisa mengelola firma hukum ini bersama. Mari kita buat firma ini mencapai puncak baru. Apa yang terjadi? Mereka membeli orang untuk dijadikan kambing hitam. Identitas asli mereka tentu saja tidak bisa digunakan. Ini diedit, tentu saja. Selamat datang, Arjun. Lihat,
Semua di sekitar disiapkan untukku oleh wanita menggunakan uangmu. Bagaimana? Tidak buruk kan? Baiklah, selamat kalau begitu. Kau memperlakukan pembunuh ibumu dengan sangat baik. Aku ingin tahu apakah di alam baka, ibumu bisa beristirahat dengan tenang. Apa katamu? Kami di sini bukan untuk bertengkar. Karena ini pernikahan, Keluarga Adijaya kami harus menyiapkan hadiah. Hadiah, Arjun. Kau terlalu baik. Penampilan dan informasi identitas telah diubah. Aku pribadi mengawasi Ratih untuk menghapus semua bukti penukaran. Arjun, apa yang bisa kau lakukan padaku sekarang? Aku tahu kau menghancurkan semua bukti, Tapi tahukah kau bahwa kau bukan satu-satunya yang punya bukti melawan Ratih? Buletin, Ada APA? Bisakah kau membantuku melihat ini? Ratih sepertinya sangat berhati-hati dengannya, tapi aku selalu merasa ada yang salah. Baiklah, aku akan melihatnya. Bu. Lihatlah. Rady, bagaimana dia bisa melakukan ini? Ini semua aktivitas ilegal. Ratih pasti telah dirasuki. Dia tidak seperti ini sebelumnya. Bu. Arjun, aku tahu keluargamu kuat. Jika suatu hari dia melakukan sesuatu yang tak termaafkan, aku mohon padamu demi aku. Entah kau biarkan dia pergi ke luar negeri atau mengirimnya ke penjara untuk rehabilitas, selamatkan saja hidupnya dari musuh-musuhnya. Bu, tolong bangun dulu. Bagaimanapun, dia putri satu-satunya. Bagaimana kau punya ini? Rady, atas dasar menghormati, aku akan membiarkanmu hidup, tapi kau menggali kuburanmu sendiri. APA? Jadi, kasus pembunuhan tahun lalu itu adalah kesalahan peradilan, jadi Ratih inilah yang memanipulasi kebenaran di balik layar. Tidak hanya itu, tapi dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga setengah tahun lalu, dia juga membela terdakwa pria agar tidak bersalah. Kudengar wanita itu akhirnya dipukuli sampai mati. Aku tidak pernah menyangka bahwa kantor hukum Veritas yang terlihat begitu glamor di luar, Terlibat dalam trik kotor seperti itu di belakang layar, sungguh bejat. Jangan lehate. Jangan lehate. Pergi kalian semua. Bukti-bukti ini sudah diberikan kepada para jurnalis. Seharusnya sudah diterbitkan sekarang. Arjun, APA sebenarnya yang kau inginkan? Kau pikir hanya karena kau menghancurkan semua bukti perubahan identitas, aku tidak bisa menyentuhmu? Karena kau sangat peduli pada firma hukum itu, aku akan mencari daya tawar terhadap firma itu dan tetap mengirimmu ke penjara. Sejauh yang aku tahu, Ratih sudah memindahkan perwakilan hukum firma ini kepadamu, kan? Sejauh yang saya tahu, Ratih sudah mengalihkan perwakilan hukum firma hukum ini kepadamu, kan? Ratih melakukan begitu banyak hal buruk untuk. Sekarang adil jika kamu yang menanggung akibatnya. Itu adalah senjata yang digunakan untuk membunuh Diana. Arjun, pergi ke neraka. Seseorang tangkap dia. Pantas saja polisi tidak bisa menemukan bukti, jadi kamu menyembunyikan senjata pembunuhan. Sekarang aku bisa memenjarakanmu, kan? Dan kamu, Rady, kamu melanggar hukum, tidak hanya gagal menegakkan keadilan, tetapi juga berkolusi dengan pembunuh ibumu. kalau begitu, masuk penjara bersamanya. Tidak.
Kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Rady. Ini semua karena perbuatanmu sendiri. Aku yang membuatnya, hahaha. Aku yang membuatnya, kenapa bukan ibumu yang mati, kenapa? Rady, sejak kita menikah, ibuku sudah cukup baik padamu kan? Kenapa kamu masih membicarakannya seperti itu? Hahaha. Dia baik padaku, ibumu memandang rendah aku dari lubuk hatinya. Jika bukan karena mencoba mendapatkan persetujuannya, dan membuat nama untuk diriku sendiri, bagaimana mungkin aku mengambil risiko nekat, dan melakukan hal seperti itu, semua karena dia. Semua karena dia. Kalau tidak, aku tidak akan jadi seperti ini. Kamu bilang dia memandang rendahmu di saat paling sibuknya. Dia sendiri yang mengurus persiapan pernikahan kita. Dia tahu kamu ingin membuka firma hukum. Dia sendiri yang menggunakan koneksi keluarga Adijaya untuk mencarikanmu pengacara. Bahkan saat berbelanja biasa, dia akan membelikan sesuatu untuk ibumu. Kamu bilang dia memandang rendahmu? Semua karena dia. Diala yang memandang rendah padaku. Semua karena dia memandang rendah padaku. Semua karena dia. Nona Ratih dan Bapak Dimas, seseorang telah melaporkan kantor hukum Veritas Anda atas aktivitas ilegal. Silakan ikut kami. Tidak. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Dimas, perwakilan hukum kantor hukum Veritas, dan pengacara Ratih, yang diduga melakukan beberapa kejahatan. Telah hukuman mati dan penjara seumur hidup. Dilaporkan bahwa kantor hukum Veritas terlibat dalam hingga 70% kasus di kota Tirta. Kau sudah membuat masalahmu sendiri, sekarang tanggung akibatnya. Mia. Aku punya hadiah kecil untukmu. Ambil ini. Mulai hari ini, keluarga kita akan hidup dengan baik.